Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan fokus ke sesuatu yang vital banget buat operasional pendidikan, yaitu pemeliharaan dan pengelolaan sarana prasarana, atau Sarpras lah ya kita singkatnya. Ada beberapa sumber nih yang kita jadikan acuan, e-book, buku, modul, sampai Permendiknas juga. Tujuannya satu, supaya Anda nanti bisa gitu ya, merancang program pemeliharaan Sarpras yang efektif. Benar-benar jalan gitu programnya. Mungkin kedengarannya sepele gitu ya pemeliharaan, tapi ini krusial banget loh. Kenapa? Sumber-sumber tadi kayak Saida, Harding, itu semua bilang ini bukan cuma soal bikin gedung nggak roboh. Betul sekali. Sarpras yang terawat itu ngaruhnya ke kualitas pendidikan secara keseluruhan. Saya tertarik tadi Anda sebut Saida bilang ini memudahkan guru ngajar. Iya, seringkali fokus ke siswa ya. Nah itu dia. Padahal guru juga butuh alat yang siap pakai kan? Terus ada juga prinsip pencapaian tujuan di modul PKS, itu menekankan fasilitas harus selalu siap. Siap pakai, kapanpun dibutuhkan. Dan soal efisiensi juga. Di modul yang sama, disebut mencegah kerusakan besar, itu ya jelas hemat biaya. Jadi uangnya bisa buat yang lain. Tanggung jawabnya, kata Saidah lagi, ya di sekolah. Ya, poin-poin krusialnya sudah Anda rangkum dengan baik. Dan kalau kita bedah lebih dalam lagi nih dari materi yang ada, terutama dari Hayati, pemeliharaan itu ada dua pendekatan utama lah ya. Ada yang namanya preventif, ada juga korektif. Fungsinya beda, tapi sama-sama penting. Oke, preventif dan korektif. Nah, preventif itu gampangnya kayak kita jaga kesehatan, proaktif gitu. Tujuannya, seperti kata AMSKA dan modul PKS, ya mencegah kerusakan sebelum kejadian, intinya menjaga barang tetap oke, siap pakai, umurnya panjang, dan ya itu tadi mengurangi gangguan KBM. Contohnya juga jelas kok di Hayati dan modul PKS. Contohnya apa aja tuh? Ya mulai dari yang simpel, bersih-bersih rutin, terus kasih pelumas ke alat kayak kipas angin, AC gitu. Pengecekan berkala, penyetelan komponen biar pas lagi. Ini investasi lah hitungannya. Investasi ya. Oke. Terus yang kedua, korektif, itu gimana? Nah, kalau korektif ini tindakan pas sudah ada kerusakan. Tapi biasanya kerusakannya masih ringan ya. Tujuannya, kata Hayati, biar nggak nambah parah kerusakannya. Nggak jadi mahal nanti perbaikannya. Oh, jadi begitu ada gejala langsung ditangani gitu ya? Persis, bentuknya ya bisa perbaikan kecil-kecilan, nambal sana-sini, atau bahkan ada istilahnya rekondisi. Ini dijelasin di Rushdi and Benurea sama modul PKS. Jadi kita benerin unit rusak, kadang ngambil komponen bagus dari unit lain yang udah nggak ketolong. Kanibalisasi gitu ya istilahnya kadang. Bisa dibilang gitu ya. Kuncinya, kata Amka, ini harus dianggap proses berkelanjutan, bukan cuma tambal sulam kalau lagi ingat aja. Oke, jadi jelas ya, ada preventif buat mencegah, korektif buat nanganin kerusakan ringan. Sekarang, gimana nih cara bikin programnya biar jalan beneran? Sumber dari Hayati sama modul PKS kan kasih langkah-langkah tuh. Bentuk tim, bikin inventaris, siapin jadwal, terus evaluasi. Nah, soal inventaris ini kayaknya fundamental banget ya. Betul, itu fondasinya. Tanpa tahu persis punya apa aja, kondisinya gimana, ya susah kan mau bikin jadwal perawatan? Sumbernya ngasih tips nggak biar inventarisasinya akurat, bukan cuma daftar di kertas? Nah, itu dia tantangan di lapangan ya. Sumber-sumber tadi memang menekankan inventarisasi itu penting banget sebagai dasar. Hayati, modul PKS, semua bilang gitu. Walaupun mungkin nggak detail banget tekniknya, tapi penekanan di kata daftar semua sarpras sama pengecekan berkala itu nunjukin prosesnya harus teliti. Jadi nggak cuma nyalin data lama ya? Iya, kemungkinan besar gitu. Harus cek fisik langsung. Mungkin malah libatin guru atau staf yang pakai buat mastiin kondisi sama kelengkapannya. Baru deh kalau inventarisnya udah mantap, penjadwalannya bisa realistis. Jadwalnya bisa harian, mingguan, bulanan gitu ya? Betul. Ada yang harian, kayak kebersihan, ada yang berkala, bisa mingguan, bulanan, tahunan, buat perawatan yang lebih dalam. Nah, setelah itu, baru evaluasi kinerja timnya. Jalan nggak programnya? Tercapai nggak tujuannya? Oke. Cukup jelas langkah-langkahnya? Tapi program pengelolaan sarpras yang baik itu nggak cuma soal rawat-merawat loh. Ada satu aspek lagi yang juga disinggung beberapa sumber Anda, seperti Rushdi and Banurea, AMKA, sama modul PKS. Apa itu?
Penghapusan sarpras. Jadi, kalau ada barang yang udah rusak parah banget, atau teknologinya udah usang, udah nggak kepake lagi, atau mungkin biaya perbaikannya malah lebih mahal dari beli baru, Nah, itu sering kejadian tuh. iya kan? Nah, itu perlu dihapus sesuai prosedur. Tujuannya, kata modul PKS, ya biar nggak terus-terusan keluar biaya pemeliharaan buat barang yang nggak produktif. Sekaligus juga bebasin ruang, sumber daya, sama tanggung jawab ngurusin barang itu lagi. Oke, jadi siklusnya lengkap ya, mulai dari pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan preventif dan korektif, sampai akhirnya penghapusan kalau memang sudah waktunya. Jadi, kalau kita simpulkan dari semua ini, ngelola sarpras itu bukan cuma kerjaan administratif jaga barang ya, tapi ini kegiatan strategis. Strategis, betul. Perlu program yang jelas, gabungin pencegahan sama perbaikan, dasarnya data inventaris yang akurat, jadwalnya rapi, ada evaluasinya, sampai mikirin kapan harus pensiunkan aset. Ujung-ujungnya ya buat dukung lingkungan belajar yang paling bagus. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu ide menarik dari Novita Damayanti di salah satu sumber Anda. Soal potensi teknologi masa depan kayak AI atau IoT buat manajemen aset. Wah, menarik tuh. Gimana? Ini jadi pemikiran lanjutan buat Anda renungkan. Gimana kalau teknologi itu nggak cuma bantu inventarisasi atau bikin jadwal otomatis, tapi bisa memprediksi kapan kira-kira sebuah alat bakal rusak? Mungkin dari data pemakaian, dari sensor gitu. Jadi kita bisa beralih dari pemeliharaan preventif yang terjadwal rutin ke pemeliharaan prediktif. Jadi benar-benar proaktif, bertindak pas ada indikasi mau rusak berdasarkan data. Wah, itu bisa lebih efisien lagi ya berarti? Bisa jadi arah baru itu. Sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih lanjut lah ya. Oke, pemikiran yang menarik sekali untuk menutup diskusi kita. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Semoga bermanfaat ya buat merancang program Anda. Sampai jumpa lagi.